Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan update buat ROM ROG Edition ya, yang updatean terbaru, dan mungkin ini masih di Mi ROM ya, karena di Changelog untuk ROM-nya belum nggak dijelasin dan cuma dilihat ada pembaruan dari animasi chargernya sih dan yang lain-lain. Tapi saya belum ngelihat untuk di AOD-nya, nggak tahu di fix atau dihilangkan, saya nggak tahu ya. Tapi kita lihat aja ntar setelah menginstal ROM-nya guys, karena ini di updatean yang kemarin-kemarin ya, belum ada updateannya lagi untuk sekarang, untuk sementara ini. Dan sebelum kita ganti ROM, saya pengen review dikit di penggunaan saya nih guys. Di penggunaan saya ini masih pakai ROM Magic ya, ini Magic yang terbaru 14.0 official, dan ini masih stabil untuk di penggunaan saya. Kalau kalian pakai di MIUI 11 kamera yang versi 2 ya, ini masih stabil, dan saya masih pakai di ROM yang versi MIUI 11 itu. Dan saya juga sudah ganti custom kernelnya guys. Jadi saya pakai kernel Agni untuk yang sekarang ya. Sebelumnya saya sudah cobain dari Desert Eagle, dan sekarang saya cobain Agni. Dari kedua kernel ini saya masih lebih nyaman di Agni ini, entah kenapa ya. Sebelumnya saya lebih suka Pandai, tapi sekarang saya lebih suka Agni. Tapi itu bisa aja beda pendapat guys ya, karena ini menurut saya doang. Kalau menurut kalian ya terserah, yang penting kalian aman, nggak ada kendala di HP kalian, di ROM kalian aman-aman aja. Oke, tapi di sini saya enak banget, recommended banget, tapi memang kurangnya bahasa Indonesia belum ada. Jadi kalian harus cari patchnya ya kalau kalian butuh. Tapi kalau di kebutuhan saya sih, walaupun nggak ada bahasa Indonesia, saya nggak terlalu permasalahin ya. Kalau saya nggak terlalu butuh banget untuk bahasa Indonesia, dan kita akan coba ganti langsung, oke? Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project ya, dan ini versi yang 291 official. Dan kalau kalian pakai TWRP yang lain sih terserah aja sih sebenarnya, tapi saya saranin pakai yang seperti saya. Dan sebelum kalian menginstal, kalian hal itu harus wajib cek dulu filenya, jangan dihapus dulu baru dicek guys. Oke guys, ini dia dari ROG Edition, dan ini di tanggal 18 kemarin ya. Sebenarnya saya pengen cobain dari ROM Ancin, cuma kayaknya saya lebih tertarik ke ROG Edition ini ya, karena di MIUI 12 enak juga, ada floating window, game turbo. Di Android 10 juga sebenarnya enak ya, di AOSP sama-sama enak lah, tergantung kalian lebih suka yang mana. Tapi saya akan cobain ke ROG ini untuk di video ini ya. Untuk di Ancin mungkin belakangan. Dan kita, karena filenya sudah ada, kita wajib untuk hapus guys. Kita hapus, dan 4 ini aja udah cukup sebenarnya. Kalau kalian mau checklist vendor ya terserah kalian, nggak masalah sih sebenarnya. Mau yang ini aja atau tambah vendor sama aja guys. Dan kita langsung aja, dan selesai kalian wipe ini dan sudah selesai, kalian bisa cari file dari ROM MIUI ROG itu ya. Dan ini di updateannya guys. Dan kalau kalian masih di ROM ROG yang versi sebelumnya atau belum update, dan kalian pengen update ke versi yang terbaru ini, kalian bisa langsung update ya. Kalian mau install langsung bisa, tanpa wipe bisa sebenarnya. Tapi kalau mau wipe ya kalian cukup wipe cache dan Dalvik doang ya, sebenarnya itu doang cukup. Dan kita langsung aja ya, langsung kita lihat guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan ini prosesnya, dan ini harusnya nggak terlalu lama ya, walaupun file 1 GB lebih ke atas ya, karena wajar aja ROM MIUI. Dan kita tungguin proses flashnya guys. Oke guys, dan ini prosesnya baru aja kelar ya, dan ini nggak terlalu lama, dan ini kayaknya nggak ada magisnya ya dari tulisan. Dan ini sudah sukses done, dan setelah ini kalian bisa langsung reboot sistem dan tungguin aja, oke? Dan buat logonya berubah guys, ini sebelumnya bukan Redmi by Xiaomi begini ya. Oke guys, ini dia boot animasi dari ROM ROG Edition ya. Sekilas sih memang sama aja sih dari versi-versi sebelumnya, dan ini cuma peningkatan dari
versi ROM betanya, dan ada perbaikan bug sih mungkin, dan penambahan fitur-fitur mungkin nanti kita lihat aja guys. Oke. Dan di sini kita tungguin aja, dan kalau kalian mau ambil bot animasinya untuk di ROM yang kalian pakai, di ROM yang lain kalian bisa cek di deskripsi untuk bot animasinya doang ya. Dan kita tungguin guys. Oke guys, dan begitu masuk di registrasi awal disuruh masukin password akun Mia ataupun masukin password WiFi. Jadi ada dua pilihan, dan kalau ketika kalian masukin password akun Mi dan keyboardnya kayak gini, jangan panik ya, dan kalian tinggal klik yang di bagian sini doang guys, dan langsung berubah jadi kayak gitu ya. Jadi santai aja kalau buat kalian yang belum tahu ya, dan kita skip. Oke, setelah selesai masukin password, kalian di sini pilih bahasa ya, seperti biasa guys. Dan di ROM ini nggak ada bahasa Indonesia ya, masih belum ada bahasa Indonesia, jadi kayak gitu, dan pakai bahasa Inggris saja guys. Dan buat kalian yang butuh bahasa Indonesia, ya mending nggak usah di ROM ini ya, dan kita next, skip aja guys, kita next aja. Oke guys, dan ini sudah masuk di home screen-nya sekarang ya, dan ini super wallpaper-nya ada guys, tapi setelah saya lihat dan cek-cek, dan kayaknya AOD-nya dihilangkan ya untuk di versi yang terbaru sementara ini di tanggal 18 ini guys. Oke, dan kita lihat di sini YouTube fansub-nya masih tetap ada ya untuk YouTube-nya. Dan dari kamera kita lihat juga di sini pakai kamera bawaan MIUI standar ya. Dynamic mode-nya nggak ada, AI-nya nggak ada guys, jadi standar banget. Jadi kayak gitu ya. Ini masih standar. Dan harusnya ada stabilizer sih di videonya, tapi kita lihat dulu, cek. Oke, ada stabilizer juga ya pastinya. Dan aplikasi yang lainnya standar aja ya, health-nya nggak force close, dan dari aplikasi yang lainnya juga sama. Ada screen recorder, dan di sini frame rate-nya bisa sampai 60 fps ya untuk screen recordernya. Sumber suara juga ada, dan recorder perekam suara juga ada guys, jadi kayak gitu. Dan kita lihat dari status barnya aja langsung. Status bar, fitur-fiturnya kayak gini ya, lokasi, scanner, dan dark mode, reading, baterai saver. Di sini juga ada screen recorder, floating window, dan sinkronnya juga ada ya. Cuma AOD-nya nggak ada ya, kemarin di versi sebelumnya kayaknya ada untuk AOD, tapi di sini nggak ada ya. Jadi kayak gitu doang. Dan AOD dihilangkan mungkin ya. Dan kita lihat guys dari settingan tentang ponsel, dan ini yang versi terbaru sementara ya, API ROG Edition, dan ini di tanggal 18. Dan kayaknya ini masih di ROM ya, tapi nggak ada keterangan yang jelas sih. Dan dari kernelnya kita lihat di sini guys, di sini pakai kernel dari Dark kernel ya. Jadi kayak gini di versi yang 2.0, dan nantilah kita tes mungkin ya untuk di reviewnya nanti gimana penggunaan baterai dan gimana rasanya di kernel bawaannya. Dan ini masih Android 10 ya, sudah Android 10, dan ini API ROG ya, lumayan lah. Dan dari yang lainnya kita nggak terlalu banyak sih, kita cuma lihat sekilas doang. Jaringannya masih oke, masih standar, oke lah, itu ada 4G only. Dan di sini AOD-nya dihilangkan kayaknya, double tap tuh untuk pons untuk hidupkan layar. Ini charging animasinya guys, jadi ada kayak gini ya. So charging animation, flow, glow, wave. Jadi di sini tempat barunya dari animasi chargingnya, animasi casnya. Dan di display kayaknya kayak gini doang. Fontnya cuma standar sih, nggak ada yang banyak. Dark mode, reading, dan kita lihat di control centernya ya. Control center kayak gini. So on lock screen, use control center, dan ini status bar settingannya. Weather, icon, baterai, ini notes, dan kayak gini ya. Icon jadi lumayan banyak, sedikit sih untuk customisasinya, fitur-fiturnya. Jadi kayak gitu.
Dan di sini juga face unlocknya tetap ada ya, fingerprint juga ada. Dan di sini spesial fiturnya tetap ada guys, floating window, game toolbox dan video toolbox. Video toolbox lumayan ini buat sambil nonton video. Dan di sini salah satu kekurangannya masih nggak ada bahasa Indonesia, cuma ada bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya. Jadi bahasa Indonesia nggak ada. Full screen display kayak gini doang, settingannya simple ya sebenarnya, tapi masih normal untuk gestur dan settingan yang lainnya simple aja sih kayak gitu guys. Dan kalian bisa lihat sendiri buat settingannya kayak gitu. Dan dari baterai kita belum bisa review ya penggunaan dari kernel bawaan dan di ROM ini masih lumayan banyak soalnya, mudahan nggak ini bug lah minimal. Dan dari tema bawaannya kita liatin guys, ini tema bawaannya cuma nggak terlalu banyak sih, standar juga masih. Dan kayak gitu doang ya. Dan di ROM ini ingat AOD dihilangkan dari versi yang sebelumnya, karena mungkin di versi sebelumnya banyak yang bilang ngebug ya di AOD. Sementara kalau di penggunaan saya sebelumnya tuh saya nggak pernah pakai AOD-nya sih sebenarnya. Dan kayak gitu ya untuk review singkatnya, mungkin buat dari ROM ROG Edition yang updatean ini guys. Oke, buat kalian yang mau coba, kalian bisa update dari ROM sebelumnya, dan kalau kalian pindah dari ROM lain, kalian bisa flash kayak di awal video guys. Jadi kayak gitu doang review singkatnya, dan kalau kalian mau coba, kalian bisa cek link download di deskripsi. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe guys.